Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat program Java terkoneksi ke database MySQL. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, untuk mempelajari ini ya, kita akan membutuhkan software. Yang pertama Java Development Kit ya, kemudian IDE NetBeans ya. Ini biasanya sudah ada dalam satu paket ya. Panduan ini menggunakan versi 802. Teman-teman, kalau nanti menggunakan versi yang berbeda diperbolehkan. Nanti silakan menyesuaikan saja dengan software yang digunakan ya. Kemudian penjelasan mengenai kebutuhan softwarenya ya. Jadi selain IDE NetBeans ya dengan Java Development Kit atau JDK, kita juga membutuhkan server database ya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan server database yang biasanya satu paket untuk pengembangan web yang menggunakan PHP, yaitu nanti bisa menggunakan SAM atau Laragon untuk digunakan database MySQL-nya. Untuk panduan ini nanti akan menggunakan Laragon ya versi 4015 dengan PHP-nya versi 72. Adapun untuk MySQL-nya nanti menggunakan versi 527 ya. Nah, untuk editornya nanti ini menggunakan HDSQL ya. Oke, berikutnya ya kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, berikutnya kita diminta untuk mempersiapkan sebuah database karena ini merupakan sebuah praktikum ya. Sambil saya tunjukkan demonstrasi bagaimana cara membuat atau dan mengoperasikan database-nya ya. Oke, saya mulai ya praktikumnya ya, teman-teman pastikan sudah menginstal Laragon-nya ya. Kalau belum ya teman-teman bisa cari di itu ya di channel saya, itu nanti ada panduan bagaimana cara menggunakan Laragon untuk yang pertama kali, begitu juga dengan cara installnya. Ini kita jalankan dari ini ya shortcut di desktop ya. Kemudian untuk menyalakan servernya ya kita bisa klik start all ya. Nah teman-teman kalau mau melihat versi Laragonnya nanti ada di sini ya, Laragon full 4.0.15 ya, PHP-nya versi 72 ya. Kemudian ya untuk mengelola database-nya kita bisa klik database ini ya. Nah kemudian nanti dalam tampilan ini namanya HDSQL ya. Nah, nanti di awal tampilannya sebenarnya tampilannya tidak seperti ini, yaitu new koneksi biasanya ya. Nah new koneksi teman-teman pastikan saja di sini untuk nama hostnya itu localhost ya. Kemudian nama penggunanya itu root. Kemudian pangkalan atau portnya 3306. Bawaannya juga seperti itu sih ya. Jadi nanti teman-teman kalau tidak ngecek ini klik buka kira-kira bisa. Tapi nanti kalau teman-teman tidak bisa, nanti silahkan coba tunjukkan screenshotnya saja ya. Kemudian bisa disampaikan, ditanyakan ke saya ya. Kalau tidak bisa koneksinya ya. Dan nanti kita bisa berdiskusi ya. Oke, setelah itu klik buka ya di sini ya. Nah, maka kita akan dihadapkan dengan tampilan database menggunakan HDSQL ya teman-teman. Ini merupakan HDSQL ya, HDSQL versi 10.2 sekian ya. Nah karena di tempat saya itu sudah banyak database-nya ya, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman yang baru pertama kali mungkin tampilannya tidak seperti ini ya. Kemudian berikutnya ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di sini ya, kita akan membuat database baru ya dengan klik kanan koneksinya, kemudian buat baru, kemudian pilih database ya. Klik kanan bagian koneksi HDSQL, kemudian silahkan buat database baru dengan nama yang mengandung nama Anda dan PBU ya. Nah, berikutnya silahkan buat tabel baru ya dengan klik kanan database yang baru saja dibuat dan diberi nama data MHS ya, kemudian nama Anda. Buat struktur tabel nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, saya demonstrasikan ya. Kita ke halaman ke sini ya. Kemudian ini klik kanan, kemudian buat database baru ya. Karena kebetulan saya tahun kemarin juga mengajar PBO ya. Jadi ini saya bedakan ya 2004 ya. Kemudian PBO Java, kemudian saya kasih nama Priyadi seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita klik OK ya. Teman-teman kalau ini ya bingung mencari yang mana ya database yang baru saja kita buat ya, kita bisa cari di sini ya. Tadi namanya PBO ya. Nah PBO ini 2024 yang tahun kemarin saya membuat juga ini PBO 2023 ya. Setelah itu kita masuk ke database-nya ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ya.
Berikutnya kita buat tabel baru ya, klik kanan ya, kemudian tabelnya. Nah, tabel barunya kita beri nama sesuai dengan format yang ada di sini ya, data MHS, kemudian nama saya ya, data MHS ya, di sini data, kemudian MHS, kemudian nama saya, Riyadi ya. Nah, selanjutnya kita buat kolom-kolom dalam tabel ya, kurang lebih seperti ini pembuatan kolomnya ya. ID, NIM, nama, prodi, oke ya. Ini kita tambahkan di sini ya. Kemudian kita klik ID, kemudian nama atau NIM dulu ini. NIM nama ya, oke ya. Kemudian ini NIM ya. Nah, ini teman-teman kalau mau menaikkan ya, kita klik di sini ya, naik ya. Nanti kalau menurunkan pakai di sini. Urutannya saya sarankan sama ya, biar nanti kita mudah aja untuk melihatnya ya. Kemudian berikutnya ya, setelah nama, prodi, jenis kelamin, tanggal lahir ya. Oke, ini kita tambahkan di sini ya, prodi. Nah, jadi nanti kalau kita mau menambahkan di bawahnya, kita perlu klik ya kolom yang mana. Nah, karena nanti kalau kita menambahkan di sini, dia bertambahnya di sini ya. Ini bisa kita hapus juga. Ya. Oke, tadi ini prodi, jenis kelamin, tanggal lahir ya. Di sini prodi, jenis kelamin, kemudian TGL lahir ya. Nah, untuk tipe datanya kita tentukan di sini ya. Integer, var, kemudian datetime ya. Oke, integer ya, ini namanya kita pilih varchar ya. Oke. Kemudian kita pilih varchar juga. Kemudian ini kita pilih varchar juga ya. Sedangkan yang terakhir tanggal lahir kita pilih datetime ya. Atau enggak date saja juga bisa ya. Oke, tapi kali ini kita coba datetime aja ya. Setelah itu kita tetapkan ya 11 150 20 ya. Ini 11 100 ya. Sorry. Nama 100, prodi 50, jenis kelamin 20 ya. Jenis kelamin ini kecil aja 20 ya. Kemudian untuk integernya kecil-kecil aja ya, 11 saja ya. Oke. Sedangkan untuk datetime-nya tidak perlu ditentukan panjang batasnya ya. Oke, sampai di sini ya. Kemudian langkah berikutnya yang perlu diperhatikan di sini ya. Kita perlu membuat primary key agar ID-nya nanti otomatis terisi ya. Dan nanti bisa kita pakai untuk manipulasi data ya, sebagai identitas masing-masing barisnya ya. Caranya adalah dengan klik bagian indeks ini ya. Kita masih berada di dialog tabel ini ya, indeks ya. Kemudian kita klik tambah di sini ya. Dan setelah itu ini kita rubah menjadi primary key ya. Kita rubah seperti ini. Setelah itu kita menambahkan ID ini nanti ke sini, ke dalam list primary key ini. Klik kanan kemudian tambahkan kolom. Otomatisnya dia mendeteksi kolom yang pertama ya, tapi ini sebenarnya bisa dirubah-rubah kalau kita menginginkan primary key di kolom yang lainnya ya. Oke, setelah itu kita bisa klik simpan ya. Oke, setelah tersimpan ya, kita ikuti tahap berikutnya ya. Nah, untuk query create tabelnya ya, teman-teman nanti sebenarnya bisa mengintipnya di sini ya, tabelnya, tabel, kemudian kode create. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya. Tadi ditampilkan di sini ya. Kemudian berikutnya kita buat proyek Java baru di NetBeans ya, dengan nama Java PBU ya, kemudian Java PBU-DB ya, kemudian nama Anda ya. Kemudian simpan di tempat yang aman dan mudah dikelola ya. Nah, ini saya tunjukkan dari menjalankan NetBeans-nya ya, NetBeans 802 ini ya. Oke, kita buat proyek baru ya. Kemudian ini saya klik Java application ya, kemudian saya klik next ya. Kemudian ini akan saya simpan di folder saya ya. Oke, tempat saya bekerja ada di sini, di PBU ya, PBU Java ya, PBU Java 2024. Kemudian proyek ini ya. Oke, kita bisa klik open setelah ini, setelah masuk ke proyek ya. Nah, untuk namanya ya, karena ini 2004 ya, saya kasih tanda seperti 24 ya. Kemudian formatnya ikuti yang ada di sini ya. Kemudian Java PBU-DB ya.
Java, kemudian PBO DB ya, kemudian nama saya Priyadi, seperti ini ya. Oke, setelah itu ya, untuk main kelasnya ini mungkin bisa kita singkat saja ya, PKG24, kemudian ini ya, ini langsung Priyadi main ini aja biar lebih singkat ya untuk main kelasnya. Kemudian bisa kita klik finish ya. Oke, sambil ini memproses ya, sehingga nanti tampil halaman seperti ini ya. Ini sudah tampil ya. Kita lihat petunjuknya yang ada di sini ya. Selanjutnya kita diminta seperti apa, mari kita lihat ya. Selanjutnya tambahkan library MySQL JDBC driver ya ke proyek yang dibuat dengan klik kanan libraries, kemudian add libraries seperti berikut ya. Klik kanan libraries, kemudian add library ya. Nah, kemudian berikutnya ya, lanjutkan dengan memilih MySQL JDBC driver ya, dengan klik add libraries ya. Kita pilih yang ini ya. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Nah, di libraries ini kita klik kanan ya, kemudian kita pilih add libraries. Kemudian di sini kita pilih MySQL JDBC driver ya. Kemudian kita klik add library ya. Oke, ini kalau sudah ditambahkan berhasil nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, kalau berhasil ya, tadi tampilannya seperti ini di librariesnya ya. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Selanjutnya kita buat kelas baru ya bernama koneksi dan isikan kodenya kurang lebih seperti berikut ya. Pertama import MySQL connection ya, kemudian berikutnya ya. Oke, kita tunjukkan saja ya. Kita buat kelas baru di sini ya, new. Kita kasih nama connection ya. Kita buat Java class ya di sini ya. Koneksi biar bahasa Indonesia ya, koneksi, kemudian underscore nama saya Priyadi ya. Kemudian setelah itu kita klik finish ya di sini ya, di dalam package ini ya. Nah, kita klik finish seperti itu ya. Selanjutnya di sini ya, kita akan melakukan import ya. Import ya. Yang diimport apa saja ya? Yang pertama di sini ya, Java SQL connection ya. Java.sql ya. Kemudian connection. Nah, connection seperti ini ya. Kemudian jangan lupa di save ya. Berikutnya adalah Java SQL driver manager ya. Oke ya. Import ya. .java.sql driver. Nah. Oh sorry, ini ada kekeliruan di sini ya. Oke, Java SQL.driver manager seperti ini ya. Oke, berikutnya di sini kita import lagi ya Java SQL exception ya. Import ya, kemudian java.sql ya, kemudian SQL di sini SQL exception ya. SQL exception. Nah, ini. Lanjut ya, kita perlu mengimpor lagi di sini Java SQL statement ya. Import ya, kemudian java.sql.statement ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya, kita di sini membuat tadi kelas koneksi MySQL Priyadi ya. Kelasnya tadi sudah kita buat ya di sini koneksi Priyadi ya. Kemudian berikutnya kita langsung coding di dalamnya saja ya. Yang pertama kita membuat property connection bernama con ya. Kemudian kita juga membuat ini ya property stn ya. Ini merupakan statement ya. Kemudian berikutnya kita membuat public static void main ya. Oke, kita buat dulu ya. Public static connection con yang pertama ya. Oke, public ya. Kemudian static. Kemudian koneksi ya. Kita lihat di sini. Ini merupakan instansiasi dari library koneksi ya. Connection kemudian con ya. Connection kemudian kita kasih nama con ya. Oke. Nah, ini instansiasi dari library yang ada di sini ya. Nah, sebenarnya library ini menyediakan sebuah coding ya yang bisa kita pakai ya. Dan nanti bisa kita instansiasi dan kita pakai objek-objeknya. Kemudian public ya, static, kemudian di sini statement, kita kasih nama stm ya.
Kemudian berikutnya ya, kita buat main method ya, public static void main string args ya. Oke ya. Public static void main ya. Void main ya. Kemudian di sini string ya, kemudian args ya. Oke, berikutnya ya. Yang pertama ya, isikan dengan nama database yang sesuai setelah backslash yang terakhir ya. Kita membuat sebuah string URL ya di sini ya. String ya, kemudian URL sama dengan ya. Nah, ini dalam tanda petik ya. Nah, untuk string URL-nya nanti kita isi dengan jdbj MySQL, nah, kemudian ini localhost, yang ini nama database kita ya. Oke ya, di sini jdbj kemudian MySQL ya. Kemudian localhost ya. Localhost ya. Localhost itu nama host komputer kita ya. Kemudian berikutnya yang terakhir ya, di sini kita sebutkan nama database kita. Nama database yang baru saja kita buat tadi adalah 224 PBO Java Priadia. Nah, oke, ini kita rubah menjadi di sini 24 ya. PBO ya. Sorry. Ini ya. 24 PBO Java Priadia. PBO kemudian Java kemudian Priadia. Oke. Setelah itu selanjutnya ya, kita buat string user ya, bernama root dan string password kosong ya. Oke, string user sama dengan, nah di sini kita isi dengan root ya. Kemudian satu lagi yaitu string pass ya, kita isi dengan kosong. Ingat di sini tidak ada spasinya ya, benar-benar kosong ya. Kemudian berikutnya ya, kita buat di sini ya class for name MySQL jdbj driver ya. Kemudian ini kelas ya, dot for name ya, dot for name ya. Kemudian dalam tanda kurung ya, MySQL jdbj driver ya. Oke, MySQL kemudian jdbj driver. Nah, oke, nah ini ada error ya, mungkin ada yang kurang tepat ya. MySQL jdbj driver ya, class for name. Oke, mungkin kita abaikan dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya kita di sini membuat ini ya, con ya. Connya ya, objek con yang sudah kita buat sebelumnya ini ya. Di sini ya kita panggil driver manager ya, get connection, URL, user dan pass yang tadi sudah kita siapkan ya. Oke, di sini kita rubah connya ya. Di sini D-nya kecil, driver manager ya. Kemudian nah, di sini driver manager get connection. Ini D-nya besar ya. Kemudian get connection ya, get connection string ya. Nah, get connectionnya tadi kita masukkan ya. Yang pertama di sini adalah URL ya, URL kemudian user kemudian pass ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dulu ya. Kita membuat sebuah statement ya, STM sama dengan concrete statement ya. Nah, STM-nya ya kita buat ya, di sini n-nya 1 ya. Nah, ini create statement ya, create statement. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya.
kemudian create statement, ini tanda kurung kosong ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya sistem out println koneksi berhasil ya. Oke ya. Short yang kelewatan ya, di sini semestinya kita buat dalam format try catch ya. Di sini try catch, sehingga nanti yang blok ini merupakan percobaan ya, dan nanti jika ada error apapun ya nanti akan ditangkap di sini dan akan ditampilkan pesan errornya ya. Oke, kita rubah formatnya ya, ini dalam try catch ya. Nah, caranya langsung bisa aja di sini ya, try catch ya, try. Kemudian nanti di sini ada catch. Oke, ini kita cut ya. Kemudian kita masukkan ke dalam blok try ya. Oke. Mungkin ada hal yang perlu kita periksa ya. Di sini argumennya ini menggunakan A kecil ya. Block, kemudian try ya. Kemudian untuk catch-nya ya, kita cek di sini ya. Catch-nya class not found exception ya. Kemudian SQL exception ya, kita jadikan ini ya, disimpan dalam ini ya, argumen E ya. Oke ya, untuk catch-nya yang pertama class not found ya, class not found exception ya. Atau di sini SQL exception E ya, SQL exception E seperti ini ya. Oke. Jika error ya, kita akan menampilkan ini ya, sistem rprintln ya, system.r.println ya. Kemudian dalam tanda kurung ya, ini koneksi gagal. Kalau koneksi gagal ya kita kasih keterangan string seperti ini ya, koneksi gagal ya. Kemudian ya get message ya, get message. Oke, setelah ini kita periksa apakah ada yang error ya, dan bisa kita perbaiki ya. Try without catch ya, kalau kita cek di sini ya. Nah, ini catch-nya apa perlu dinaikkan, kita lihat ya. Nah, ini mungkin akan lebih efektif ya kalau kita coba jalankan di sini ya, run file ya, run anyway. Nah, di sini akan ada keterangan error ya, uncompile source catch without try. Nah, try catch. Oke, setelah kita periksa ya, ini untuk kelasnya kita menggunakan C besar ya. Kemudian println itu L-nya kecil ya, kemudian ini juga L-nya kecil ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Kemudian kita bisa coba lagi di sini ya, kita run file ya, apakah berhasil. Error 3 types ya, add pkg24 Priadi koneksi Priadi main ya. Nah, dalam pemrograman Java kadang terjadi errornya itu tidak update ya, sehingga nanti teman-teman perlu menjalankan di sini clean and build ya. Oke ya, kita lihat di sini ya. Kemudian kita coba run lagi ya, run file ya. Oke. Nah, ingat untuk string ya, di sini kita harus menggunakan petik ganda, tidak bisa menggunakan petik tunggal seperti itu ya, seperti ini ya.
Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya teman-teman untuk melacak errornya ya. Di NetBeans memang itu ya agak lambat ya untuk pelacakan errornya ya. Oke, setelah sampai di sini ya kita coba klik ya, kemudian coba run file ya. Nah, kalau berhasil nanti tulisan koneksi berhasil ini akan tampil ya, sehingga nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, untuk yang lain-lainnya teman-teman bisa diperhatikan di sini ya, atau mau nyoba kalau misalnya database-nya tidak sesuai dengan nama database yang ada di sini ya, maka nanti ketika dijalankan ya, kita run ya, maka nanti akan keluar error seperti ini ya, koneksi gagal, unknown database ya, koneksi gagal ya. Kemudian ini sebaiknya dikasih spasi seperti ini ya, sehingga nanti kalau gagal tampilan errornya nanti kelihatan lebih jelas di sini ya, pria di seperti ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kemudian untuk kodenya ya nanti yang saya bagikan bisa di copy paste ya, nanti teman-teman bisa coba aja lah ya. Kalau error ya terutama di nama database-nya nanti silahkan sesuaikan saja. Nah, ini catatan pentingnya ya, pastikan nama database-nya yang dimasukkan sesuai dengan nama database yang sudah dibuat sebelumnya ya. Kemudian berikutnya ya, pastikan juga server database-nya sudah dijalankan sebelum menguji coba programnya. Nah, kalau servernya lupa belum dijalankan, misalnya ini saya stop ya, kemudian ini kita coba jalankan ya, walaupun ini nama database sudah benar, kode program sudah benar ya, apa yang terjadi? Nanti akan keluar error nanti di sini ya. Nah, koneksi gagal, communication link failure ya. Kemudian berikutnya catatan lainnya ya, cara menjalankan kelas koneksi yang baru saja dibuat ya, silahkan klik pilih kelasnya lalu klik kanan kemudian run file. Tadi saya tunjukkan ya, klik kanan kemudian run file ini ya. Selanjutnya ya, jika program berhasil ya maka akan muncul informasi ini, tadi sudah saya tunjukkan ya. Kemudian berikutnya ya, nanti ya cara menguji coba programnya ya. Tampilan hasil koneksi akan berbeda-beda tergantung keterangan yang kita tetapkan jika koneksi berhasil ya. Oke. Tampilannya nanti tergantung dari keterangan yang kita berikan di sini ya. Kalau gagal nanti juga bergantung pada tulisan yang kita terapkan di sini ya. Demikian juga jika koneksi tidak berhasil ya, program akan menampilkan keterangan yang berbeda tergantung jenis kesalahan yang terjadi. Pada bagian berikutnya nanti maksudnya pada video pembelajaran berikutnya ya, nanti akan kita bahas beberapa contoh kesalahan yang disebabkan oleh beberapa hal yang berbeda sehingga penanganannya pun nanti akan berbeda ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya kita simpulkan materi pembelajaran kita kali ini ya, bahwa pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java terkoneksi dengan database MySQL dapat bekerja dengan baik ya. Tadi sudah ditunjukkan terkoneksi ya, kita membuat koneksi kemudian sudah berhasil terkoneksi dengan baik ya. Artinya dalam pengembangan software menggunakan konsep PBU menggunakan Java sangat cocok jika dikolaborasikan dengan database MySQL yang bersifat client server sehingga produk software yang dihasilkan dapat bekerja dalam skala yang lebih luas ya. Demikian materi perkuliahan kita kali ini ya, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.